Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulikal mujtaba Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah salat subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, seluruh pengurus takmir Masjid Ukhuwah Islamiyah, mudah-mudahan semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turja syafa'atuhu, yang kita kelak berharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kajian yang bulan lalu membicarakan mafhumut taqwa, konsep takwa merupakan salah satu solusi dalam setiap problematika kehidupan kita. Karena takwa inilah yang menjadikan modal dasar kita ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah hanya dikhususkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, di dalam surah Al-Fatihah, surah yang kita baca di dalam setiap sholat kita karena itu merupakan rukun, di ayat yang kelima Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu, tidak kepada yang lain. Na'budu, kami beribadah. Diulangi lagi, wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami minta pertolongan, tidak kepada yang lain. Indal lughawiyin, menurut pakar bahasa, ayat ini iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, indal lughawiyin, pakar bahasa Arab, fiha dilalatun amiqah, ada makna filosofis yang sangat dalam di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena di sini taqdimul maf'ul bih alal fi'lain, mendahulukan objek daripada kata kerjanya. Kata kerjanya itu na'budu nasta'in, beribadah dan minta tolong. Tapi ini dibalik, iyyaka, hanya. Jadi objeknya ditaruh di depan. Iyyaka, hanya
kepadamu. Kami mengabdi, kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami minta pertolongan. Ini libayanil hasri wal qasr dalam bahasa. Menjelaskan tentang diringkas atau dibatasi. Yang artinya bahwa ibadah, al-ibadah wal isti'ana la takunani illa lillah wahdah. Tidak ada ibadah dan pertolongan itu kecuali kepada Allah dan dari Allah. Ini maksudnya. Dan diulang lagi, iyyaka diulang, na'budu wa iyyaka. Jadi ada dilalatun amiku, ada makna yang terdalam, terutama dalam kajian sufi, kajian ilmu tasawuf. Maka ketika jenengan baca iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, betul-betul diresapi. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, kami berjuang, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in. Ini betul-betul dimaknai. Sehingga solat-solat kita itu termasuk yang berkualitas. Jangan dihafal, tapi merupakan berusaha untuk memahami. Sekarang sudah banyak terjemah lafziyah itu yang dikarang oleh para ulama. Maka pertolongan ini, ya, pertolongan dalam konsep ibadah itu disebut taufik. Pertolongan ini dalam konsep ibadah ini disebut dengan taufik. Ini terbalik ini. Ini dulu. Pertolongan di dalam ibadah itu disebut dengan taufik. Sering Bapak mendengar ketika orang berceramah atau pidato di akhirnya itu baca wabillahi wal hidayah wat taufiq wabillahi taufiq wal hidayah. Bukan wabillahi hidayah wat taufiq. Hidayah duluan atau taufik duluan? Taufik duluan. Cuma itu hanya permainan kalimat. Jadi ada la'bul lughah, Pak. Ada permainan bahasa. Ya secara tertibnya ya wabillahi taufik wal hidayah, itu wabillahi al hidayah wat taufik. Tertibnya begitu. Tapi dalam bahasa Arab enggak. Ya, karena waw ataf itu tidak harus litertib, tetapi lil mutlaqil jam'i. Pokoknya kumpul. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amar datang. Siapa yang duluan? Bisa Amar duluan, bisa Zaid duluan. Nah ini. Cuma yang sudah kita biasa baca itu kita mendengar wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi taufik dulu. Berarti di sini al-hasr ya, didahulukan atau didahulukan, dibatasi. Jadi ini, jadi nanti kajian kita itu kepada taufik dalam ibadah. Jadi penting sekali. Karena orang dapat hidayah banyak sekali, tapi belum tentu dapat taufik. Kira-kira makna sederhananya, saya kalau ke rumah sampean itu hidayah. Di sana kok dihidangi, diberi makan, lah itu taufik. Itu taufik. Hidayah sudah sampai ke rumah sampean. Ketika di rumah sampean saya kok dikasih minum, bahkan dikasih makan. Ah, itu saya dapat taufik. Dapat taufik. Secara bahasa taufik dalam bahasa Arab berarti kesesuaian. Jadi at-tawafuq atau al-insijam. Insijam itu keselarasan atau kesesuaian. Kesesuaian keinginan kita semoga bersamaan dengan keinginan Allah.
Kadang dalam prakteknya itu keinginan kita tidak bersesuaian dengan keinginan Allah. Kita minta bahwa setiap keinginan kita yang terbesit atau yang sudah menjadikan perilaku amalia, mudah-mudahan itu keinginan Allah, bukan keinginan nafsu, bukan keinginan syekh. Itu namanya al-insijam, itu kesesuaian atau kesamaan atau wafuk, samaan atau pertolongan, al-isti'anah. Isti'anah itu pertolongan, itu secara bahasa. Nanti konteksnya kalau secara istilah itu tergantung siyak, tergantung konteks kalimatnya. Secara istilah, taufik adalah pemberian Allah yang sangat berharga, yang mungkin seorang hamba untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, sehingga mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini secara istilah. Salah satunya bahwa taufik itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Di dalam surat Ali Imran ayat 126, bisa dicek takut keliru. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada pertolongan itu kecuali dari sisi Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Jadi kita selalu minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagian ulama berpendapat bahwa taufik adalah pertolongan Allah secara khusus. Jadi khassah ini, secara khusus. Secara khusus yang diberikan kepada hambanya. Artinya tidak semua orang dikasih taufik, Pak. Tidak semua orang dikasih taufik. Mungkin punya ilmu ya. Sudah tahu kita itu pahalanya orang bersedekah, wah itu besar sekali dan merupakan penyesalan orang-orang yang sudah ada di alam barzah, menyesal karena di dunia tidak pernah bersedekah. Penyesalan terbesar itu. Orang sudah tahu tentang manfaat dan fadilah bersedekah, tapi tidak semua orang bisa bersedekah kalau tidak ada taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita tahulah orang atau melakukan sholat lain, sholatul lail, sholat malam. Itu kan sholat paling utama setelah sholat fardu. Ciri-ciri orang soleh, karakteristik orang-orang soleh itu bangun malam. Tapi kan tidak semua orang beriman bisa bangun malam. Kenapa? Taufik. Dia sudah dapat hidayah tapi tidak dapat taufik. Nah, jadi apa bedanya hidayah dengan taufik, Ustaz? Ya, kalau hidayah ya petunjuk, kalau taufik nanti ya tahqiqnya, dibimbingnya itu. Dibimbingnya. Hidayah itu mungkin rambu-rambu ya. Ini ke selatan, ini belok ke sana, ini lampu merah harus begini-begini. Nah, itu hidayah, tahu. Tapi kan ada orang melanggar kadang, lampu merah di bab ya itu tidak dapat taufik. Ya mudah-mudahan kita ini di samping hidayah dari Allah mendapatkan taufik. Orang-orang banyak orang yang berilmu itu. Pakar ilmuwan, pinter tapi korupsi. Kira-kira dapat taufik enggak, Pak? Pinter ngajinya, Pak. Ilmunya pinter. Nah, hitung-hitungan duit paling pinter, tapi akhir enggak pinter. Apakah itu dapat hidayah? Iya, tidak dapat taufik lah. Iya, Ustaz sholat. Iya, sholat, tapi tidak dapat taufik. Kalau kajian kita kan kajian lebih amik, lebih dalam. Tiga hal penting dalam ibadah. Di sini baru kajian kita. Tsumma alladhi yahtassu bihadha sya'ni min amril ibadah salah satu usulin. Tiga hal penting di dalam ibadah. Ya, kemudian perkara yang mesti ada di dalam hubungannya dengan ibadah itu ada tiga pokok, Pak. Ini. Ayo kita koreksi semua ibadah kita ini. Jadi ada tiga hal pokok yang dimintakan oleh orang-orang ahli ibadah
di dalam dia melakukan ibadah, terutama ibadah mahdoh, sholat, ya apa puasa kita, ya apa haji kita, ini bisa dikoreksi nanti. Ahaduha at-taufiq, ya. Wa ta'yid awalan wa huwa lil muttaqin kama qala innallaha ma'al muttaqin. Tiga pokok itu apa saja? Pertama, mendapatkan taufik. Jadi mendapatkan bantuan, ya, atau ta'id, penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu hanya diberikan kepada orang ahli ibadah yang penuh takwa kepadanya atau bertakwa penuh kepadanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, atau innallaha, dalam ayat lain innallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah, sesungguhnya pertolongan Allah, sesungguhnya hidayah Allah hanya bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ini pertama Bapak-bapak. Jadi yang harus kita perhatikan di dalam beribadah itu menjemput taufik ini. Menjemput taufik. Kadang-kadang maaf, orang itu sholat, ya sekedar sholat, ya sekedar, bahkan kadang-kadang mau sholat itu malas, mau sholat mau berbuat kebaikan itu malas. Itu ciri-cirinya belum dapat taufik. Orang yang sudah mendapat taufik itu bahwa di dalam sholatnya itu betul-betul dia menghadirkan Allah. Jadi tidak asal-asalan. Sehingga taufik itu memberikan nuansa terhadap ibadah itu nikmat. Maaf, ibadah sholat itu jenengan sudah merasakan nikmat belum? Nah, ini juga pertolongan Allah. Tapi kadang-kadang kita itu nikmat juga melakukan sholat, kadang-kadang kita itu tidak merasakan nikmat. Berarti ini kalau dikoreksi, jangan di sholatnya mungkin, bisa di ketakwaan kita. Jadi bagaimana ketaatan kita terhadap perintah itu. Karena taufik itu adalah khalqul qudrah ala ta'ah bil abdi, kemampuan untuk melaksanakan ketaatan yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Ini taufik. Ya memang taufik itu diminta atau tidak akan datang dengan catatan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, ulasan takwa kan kemarin sudah ya. Takwa itu merupakan kekuatan. Takwa itu secara totalitas tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa itu meninggalkan maksiat. Takwa itu kehati-hatian, kan begitu ya. Dan itu harus, ya, kehati-hatian di dalam beribadah. Ini yang pertama adalah takwa. Yang kedua, orang yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang ahli ibadah itu adalah diperbaikinya amalnya dan disempurnakan kekurangannya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, orang yang memang bertakwa betul kepada Allah, tidak melakukan maksiat, hati-hati di dalam melaksanakan perjalanan hidupnya itu, selalu ingat kepada Allah, selalu hati-hati, maka nanti ibadahnya akan diperbaiki oleh Allah. Yuslih lakum a'malakum, ya, yuslih, ya, diperbaiki. Jadi tidak hanya mendapatkan hidayah, ada usaha konkret untuk memperbaiki ibadah.
Tetapi kalau orang yang bertakwa, kata Allah, dijamin. Diminta atau diminta, berusaha memperbaiki atau tidak. Kalau betul-betul dia sudah haqqo tuqatih kepada Allah, benar-benar takwa, Allah akan hadir untuk memperbaiki. Allah akan sedikit demi sedikit mengubah ibadah kita. Dari yang biasa-biasa, kemudian khusyuk. Saya sering katakan, apakah sholat khusyuk itu bisa diciptakan atau bisa dipelajari? Itu kan benar juga ya. Sebenarnya orang yang sudah banyak meninggalkan maksiat dan relasinya, hubungan komunikasinya sudah dengan Allah, khusyuk itu akan tercipta sendiri. Karena khusyuk itu kan dari hati. Ya. Hudurul qalbi kan. Hatinya itu datang menuju Allah. Khusyuk itu bukan tenangnya jiwa. Allah tenang sekali. Bukan, ini kan fisik. Yang sininya loh nyambung. Jadi ada istilah khudu, ada istilah khusyuk. Kalau khudu itu tenangnya fisik ini. Allah kan tenang sekali orang kayaknya. Kayaknya. Apakah di sininya juga? Belum tentu. Kadang-kadang ke sana. Ke sini. Kadang-kadang nyusun program di dalam sholat. Mari kinang dia gorek minggu ya. Si mari ngaji ku aku masak ya. Di kulkas kok ada ayam. Kok tak masak opor ayam. Itu bisa saja itu. Muncul di dalam sholat-sholat kita. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Tetapi Allah memberikan jaminan orang yang bertakwa betul kepada Allah, yuslih lakum a'malakum. Bahwa Allah akan mengislah, akan memperbaiki amalan atau ibadah-ibadah kita. Ya, maka kata Imam Ghazali, solusi takwa itu dalam setiap apapun ibadah dunia dan akhirat, takwa itu menjadi solusi. Nah, dalam konteks ibadah yang diperhatikan ya ini. Apa sudah baik? Enggak. Sempurna enggak sih sholat kita ini? Sempurna enggak ibadah kita? Kadang-kadang kita terkesan sholat itu tergesa-gesa. Ya kita introspeksi diri lah, bodoh Ustaz. Tergesa-gesa. Karena banyak kesibukan sehingga sholat tidak menjadi prioritas. Sering saya katakan bahwa hidup ini hanya dua kan ya. Menunggu sholat atau ditunggu disolati. Menunggu sholat atau ditunggu untuk disolati. Sehingga sholat ini menjadi prioritas. Terutama di zaman sekarang ini ada hadis sahih bahwa nanti akan tiba suatu masa taqarrubuz zaman. Zaman atau masa itu sangat dekat sekali. 1 tahun koyoknya sebulan, 1 bulan. 1 bulan kayaknya seperti 1 minggu. Sampai merasakan enggak? Saya kadang-kadang merasakan, ya Allah, kok cepat sekali nih. Wes duhur, wes asar gitu. Ini taqarrubuz zaman. Zaman itu sudah dempet. Zaman itu sudah taqarrub, berdekatan. Awas, ini kata Rasulullah, ini ciri-ciri akhir kiamat sudah. Akhir masa ini. Saya kadang-kadang siap. Kan hanya sebulan kemarin kita ngaji sini. Iya Pak. Ya Allah, kok cepet deh. Kok Agustus? Wah ini rame lagi kampung ini Agustus. Cepet. Taqarrubuz zaman. Awas kata Rasulullah. Ketika zaman sudah dalam pikiran manusia sudah semakin dekat. 1 tahun kayaknya seperti 1 bulan. 1 bulan sepertinya seperti 1 minggu. 1 minggu seperti sehari. Sehari 24 jam itu hanya seperti sesaat saja, sejam saja. Awas kata Rasulullah. Itu sudah puncak tanda-tanda kiamat. Apa yang harus dilakukan? Sholat. Sholatnya harus diperbaiki. Yang kedua, dzikrul maut katsiran. Banyak mengingat kematian. Kadang-kadang kita enggak eling Pak ya, kematian itu. Coba sampean kata siapa seorang salaf ulama mengatakan bahwa
Ij'al sholataka, jadikan sholatmu itu sholata mutawaddiin, seperti sholatnya orang pamitan. Pamitan, Pak. Kita sholat duhur itu soal pamitan, kok tidak akan sholat asar mana? Ini sholat saya terakhir. Sholat mutawaddi. Ya. Mawaddi, sholat mawaddi. Sholatnya orang yang mau pamitan. Allah. Jadi perasaan ini sholat terakhir, Pak. Sholat terakhir. Pamitan lah. Bagaimana orang kan pamitan mau berangkat pergi itu kan, Masya Allah. Itu betul-betul khusyuk sekali. Seperti sambian haji kemudian mau pamitan, bagaimana perasaan? Ya Allah. Nah, jadi sholat itu bayangkan begitu. Seperti orang mau pamitan, mau pulang lah, mau pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang sangat diperhatikan orang-orang yang ibadah, yang harus fokus itu diterimanya amal. Nah ini, Pak. Kita berpikir enggak kayak sholatnya. Ya Allahumma taqabbal minna sholatana, ya Allah terima sholat kami, kan gitu ya di sana. Atau Allahumma hdini wa waffiqni li ta'atika wa taqabbal minni, dan terimalah sholatku, terimalah ibadahku. Jadi harus ada, Pak. Yang pertama itu taufik, minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua itu adalah diperbaiki ibadah kita. Ada doa Rasulullah yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal itu di perbatasan antara Madinah, Yaman, kan mau ditugaskan, Rasulullah itu berpesan, ada 3 dimensi doa. Ya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3. Di sini lafadznya pakai Allahumma a'inni. Ya Allah, tolong aku. Tidak ada pertolongan sedikit pun kecuali dari Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong ya Allah agar selalu aku ingat Engkau. Kadang-kadang kita nggak ingat Allah kan? Berjalan berapa kilo, dah ingat Allah, astagfirullah. Dah ingat Allah. Ya, di pasar dah ingat Allah. Di rumah enggak ingat Allah. Padahal ciri-cirinya ulil albab itu alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, atau dalam ayat lain wa ala junubihim. Jadi ingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Kita kan enggak, kalau berbaring kan dengan HP, Pak ya. Main HP, TikTokan 2 jam 3 jam. Ya Allah, kok kuat ya Allah. Dikir kesambian kok setengah jam ngantuk ya Allah. Baca Quran setengah jam ngantuk ya Allah. Kalau di depan HP TikTokan 5 jam kok enggak ngantuk. Ya Allah, berilah pertolongan. Ngono, Bu. Berilah pertolongan ya Allah, kok dikir setengah jam ngantuk di depan HP TikTokan kok enggak ngantuk. Jangan-jangan tidak ada taufik dari Allah. Kalau ibu-ibu sini enggak lah, zikirnya banyak. Sana itu daerah Tanggulangin. Ada jemaah saya itu bertanya, Ustaz, maaf tanya Ustaz, saya kalau HP-an itu TikTokan 5 jam kuat Ustaz. Baca Quran setengah jam itu shadaqallahul azim Ustaz. Jangan-jangan ibu-ibu sampean dapat hidayah tapi enggak dapat taufik. Oh, ada taufik Ustaz. Iya, sampean kan sholat, ya sudah hidayah itu. Tapi ketika sholatnya sampean kemana-mana, ya itu minta, ya belum dikasih taufik lah. Itu ada jemaah saya, mungkin ya. Saya ya apa Ustaz, tapi mau ditinggalkan agak sulit Ustaz ya. Coba jangan bawa HP kemana-mana. Waduh, agak repot kan. Sampean iktikaf di masjid bawa HP, gak jadi iktikaf itu. Gak jadi iktikaf. Lebih tertarik. Oh, di situ ada ceramahnya, iya ada ceramahnya, ada macam-macam, iya. Tapi kan ada iklannya juga itu. Iklannya kadang-kadang enggak karuan. Jadi harus diperhatikan orang-orang yang kita ini ahli ibadah, diterima enggak amal kita. Makanya innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja itu pakai innama. Ini juga bayanul lil hassi wal qasr, pembatasan. Allah membatasi diterimanya amal hanya orang yang bertakwa. Pakai innama ini. Adatul hasr.
urus untuk membatasi. Jadi orang yang mendapatkan atau orang yang taqabbal diterima amalnya hanya Pak, orang-orang yang bertakwa. Ya sudah, kita kemarin sudah tahu penjelasan tentang takwa. Nah, ini 3 poros ibadah. Ini penjelasan untuk singkatnya. Ada 3 perkara yang dimohonkan secara sungguh-sungguh oleh para ahli ibadah kepada Allah dalam doa mereka. Jadi ada doa nanti ini. Pertama, doa untuk minta taufik sehingga ia bisa beramal. Jadi di sini yang pertama adalah taufik, ya, taufik. Yang pertama. Kedua, islahul amal wa itmamit taksir. Jadi untuk mengislah, memperbaiki amal dan menyempurnakan kesembronoan di dalam ibadah. Ya, ini hanya orang-orang mutakin. Yang ketiga, qubulul amal, yaitu diterimanya amal. Diterimanya amal. Wa madarul ibadah ala hadil umur ats-tsalatsa. Jadi poros ibadah dalam perkara-perkara ini adalah 3. At-taufik awalan. Jadi taufik dulu, taufik hatta ya'mal, sehingga orang bisa melakukan. Ya, memang ibadah pertama ibadah, yang kedua taufik. Di dalam ibadah itu harus ada taufik. Tsumma al-islah lit-taksir, kemudian diperbaiki kekurangan-kekurangannya. Ya, hatta yatimma, sehingga sempurna. Tsumma al-qubul, kemudian diterima. Idza tamma, apabila telah sempurna. 3 hal ini ketika kita beribadah harus diminta, Pak. Diminta, Pak. Ya Allah, berikan pertolongan-Mu, ya Allah. Ya Allah, perbaikan ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah itu kan. Jangan sampai ini. Berdoa baik bahasa Indonesia atau bahasa Arab, ya dengan doa ini. Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu, ya Allah. Tidak ada pertolongan kecuali dari Engkau, ya Allah. Perbaiki, ya Allah, kekurangan-kekurangan kami ini. Yang terakhir adalah terima. Karena banyak amal yang tidak diterima, Pak. Ada kasus ya kan, malaikat bawa pahalanya orang banyak itu kan. Pahalanya ini, pahalanya Quran, pahala ini. Tapi dibuang. Dengan Allah turun, buang. Kenapa? Ya tidak diterima. Ya mungkin tidak takwa tadi. Mungkin tidak memberilah ketakwaan. Menambah. Tadi yuslih lakum a'malakum. Yuslih lakum a'malakum. Jadi Allah itu akan memperbaiki ibadahmu, ya, dengan catatan kamu itu memperbaiki ketakwaan. Ya, takwa itu di mana? Ya banyak kemarin ya. Takwa ini di sini juga. Rasulullah ketika ditanyakan, "Aina taqwa ya Rasul?" Huhuna. Takwa di sini atau sini, Pak? Saya tanya. Takwa itu di sini atau sini? Iya, kulub. Dada ini, maaf ya. Dada. Kita punya dada. Itu bukan hanya anatomi atau anggota badan yang terletak antara leher dengan perut. Ya, leher dengan perut. Maka dada menurut kajian Tazkiyatun Nufus, ini adalah wadah. Di dalam dada kita itu ada banyak nilai-nilai spiritual. Di situ ada hati, di situ ada ruh, di situ ada, kalau akal di sini kan. Nah, ya kalau akal orang banyak cerdas ini sini. Tapi di sininya. Jadi al ilmu laisa fis sutur walakin fis sudur. Ilmu itu kan bukan dalam tulisan. Ilmu kan bukan dalam banyaknya baca kan. Ilmu yang bermanfaat itu kan yang bisa ini, Pak. Maaf ya, yang bisa. Nah ini doa yang sering dibaca oleh ahli ibadah. Jadi ada doa di sini dikutip. Wa hadithala allati yatadarru fi al-abiduna ila Allah azza wa jalla wa yas'aluna fayaquluna. Orang-orang yang ahli ibadah itu meminta kepada Allah, Rabbana waffiqna li ta'atik. Wa atmim taksirana wa taqabbal minna. Ini doanya. Ya kalau untuk sendiri, Rabbi waffiqni atau wahdini waffiqni li ta'atik. Ya Allah, tunjukilah kami, berikan hidayah kami, waffiqni, dan berikan pertolongan kami ya Allah, li ta'atik, untuk taat kepadamu. Untuk taat kepadamu.
Ya bahasa Indonesia apa? Ya Allah berikan taufikmu ya Allah. Ya Allah perbaiki segala amal-amal ibadah kami ya Allah. Dan terakhir wa taqabbal minna, dan terimalah ya Allah. Ini harus Pak. Ini harus kita minta. Harus ya Allah berikan. Ini salah satu doa ini. Rabbana waffiqna li ta'atik wa atmim taksirona wa taqabbal minna wa taqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami taufik untuk menaatimu dan sempurnakan kekurangan kami serta terimalah persembahan kami. Jadi ini harus ada Pak di dalam ibadah kita, minta taufik, minta diperbaiki kekurangan-kekurangannya, yang terakhir minta agar ibadah kita diterima. Maka bila engkau ingin memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, hendaknya engkau bertakwa. Fa'alaika bihi taqwa in aradta ibadatallah subhanahu bal in aradta sa'adatad dunya wal uqba. Itu harus dengan takwa. Jadi takwa ini Masya Allah konsep yang sangat universal. Kalau di dalam diri kita sudah ada nilai-nilai takwa, ya, kehati-hatian, tunduk secara totalitas apa yang sudah diperintahkan Allah, insya Allah fid dunya sa'adah wa fil akhirah sa'adah. Ini ada bait syair ya, yang di sini ditulis oleh Imam Ghazali. Manittaqallaha fadakalladzi siqa ilaihi matjarur rabi. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka ketakwaan itu merupakan energi ya, besar yang menarik keuntungan padanya. Ya, ar-rabih. Jadi orang-orang yang beruntung, ar-rabihuna ya manil ladzi taqwa. Orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu ya bisa diperoleh siapa saja. Tidak melihat keturunan, tidak melihat status sosial, tidak melihat orang kaya atau miskin. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi nilai kita itu bukan status-status itu Pak. Siapapun saja. Ya ini menjadi renungan kita semua, memang tanpa pertolongan Allah tidak bisa. Kalau Bapak melihat atau mendengar orang adzan, Allahu Akbar, jawabannya Pak, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya asyhadu an la ilaha. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya asyhadu anna. Hayya 'alas shalah, jawabannya hayya 'alas shalah. Boten kan. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Naam, ayo salat enggak. Ini filosofi di dalam ilmu tasawuf itu atau sufi ini. Hayya 'alas shalah, ayo kita salat. Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Diajak salat enggak mengatakan monggo kan enggak kan? Ayo salat. Naam, monggo enggak. Ya Allah. Hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada kekuatan, tidak ada daya untuk menghindar dari perbuatan maksiat. La haula wala quwwata, dan juga tidak punya kekuatan untuk melakukan sebuah kebaikan illa la haula wala quwata illa billah. Itu Pak, kita tidak punya kekuatan. Kita duduk di sini, siapa yang memberikan pertolongan? Kita bisa menghindari maksiat, siapa? Jadi ini la haula wala. Ada seorang sahabat yang kemarin kan sudah dijelaskan banyak problematika kehidupannya, dengan Rasulullah dipanggil ke rumahnya. Coba baca ini, la haula wala quwata illa bil. Dibaca itu dengan istrinya, dengan anak-anaknya.
Beberapa kemudian masalahnya sudah diatasi, sudah diberikan jalan keluar oleh Allah. Saya di ijazah kiai saya itu pernah dikasih ini, la haula wala quwata illa billah. Banyak sih kan di jalan. La haula wala. Ini kan menunjukkan kita itu lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Ini diciptakan manusia dha'ifa, ini hal dalam keadaan lemah dalam semua aspek, lemah. Kita ini lemah. Maka budaya minta tolong, melibatkan Allah setiap aktivitas apapun ini wajib. Sekecil apapun masalah yang kita hadapi, sekecil apapun problematika yang kita hadapi, jangan sampai tidak melibatkan Allah. Wala takilni ila nafsi torfatain. Ya Allah, jangan tinggalkan kami itu, urus kami sendiri ya Allah, walaupun sekejap mata. Ya, kalau kita itu ya Allah, ini serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syair yang pertama, bahwa kita ini mendapatkan keuntungan. Yang kedua, ini biar tuntas, tidak ada barang apapun yang menyertai seorang ke dalam kuburnya selain ketakwaan dan amal soleh. La yadba'ul mar'a ila qabrihi ghairit tuqa wal amalus soleh. Tidak ada yang menyertai seseorang ke kuburan. Kita kan calon-calon ke kuburan ini sudah, Pak. Mudah-mudahan dipanjangkan umur lah ya. Ada seseorang itu mati tidak boleh dikubur. Kalau saya meninggal tidak boleh dikubur. Kenapa? Saya takut kepada Allah ketemu malaikat. Ya apa? Bakar saja. Mayat saya bakar. Nanti kan jadi abu. Ya, jadi abu sampean datang ke lautan, tiupkan kan hilang. Ya ini kan ya. Jadi di dalam kitab itu dan disebutkan ada seorang yang takut ketemu Allah, dia pesan ketika mati, nanti saya kalau mati tidak usah dikuburkan. Dulu apa? Sampean bakar saja. Kemudian nanti abunya bawa ke lautan, lemparkan ke lautan. Itu kan hilang. Ketika dia sudah meninggal, ketemu sama malaikat. Loh, saya kok si aneh ya, saya sudah dibuang ke lautan. Apa alasanmu, kata malaikat, ditanya. Karena saya takut kepada Allah, Dengan rasa takut itu ada dispensasi masuk surga, Pak. Ya Allah, subhanallah. Takut itu perlu loh, Pak. Kadang-kadang kita enggak takut Gusti Allah kan ya. Delok duwe uwake. Ya Allah, takut. Jadi ciri-ciri orang yang berilmu adalah khasyah, takut. Maka pintu masuk untuk dekat kepada Allah melalui ilmu. Karena orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Hanya ulama-ulama yang takut kepada Allah. Artinya orang-orang yang punya ilmu. Sampean kan ulama-ulama ya secara bahasa lah, orang yang sudah punya ilmu. Ampun nggih, suruh nggih. Monggo yang nambah atau yang tanya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dengan Ustaz sudah disampaikan bahwa orang yang diterima amalnya atau ibadahnya adalah orang yang bertakwa. Kemudian kita juga tahu bahwa seluruh ibadah, apakah itu ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah, itu juga adalah muaranya adalah takwa. Nanti kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Monggo. Kemudian tentu untuk memperbaiki ibadah kita selain doa, tentu ada upaya. Nah, usaha kita ini apakah dengan jalan kita mempelajari lebih jauh lagi seperti kita untuk belajar tentang bagaimana tarikat, bagaimana tentang syariat,
Bagaimana tentang hakikat supaya kita lebih mengenal Allah? Karena ini kajian ini memang kajian berat. Kajian ini saya lihat kajiannya memang agak berat. Tahiyatun nafs. Ya, kajian yang terkait dengan hati. Saya kira mohon penjelasannya seperti itu. Terima kasih. Untuk memperbaiki ya. Menambah. Tadi yuslih lakum a'malakum. Yuslih lakum a'malakum. Jadi Allah itu akan memperbaiki ibadahmu ya, dengan catatan kamu itu memperbaiki ketakwaan. Ya, takwa itu di mana? Ya banyak kemarin ya. Takwa ini di sini juga. Rasulullah ketika ditanyakan, "Aina taqwa ya Rasul?" Huhuna. Takwa di sini atau sini, Pak? Saya tanya. Takwa itu di sini atau sini? Iya, kulub. Dada ini, maaf ya. Dada. Kita punya dada. Itu bukan hanya anatomi atau anggota badan yang terletak antara leher dengan perut. Ya, leher dengan perut. Maka dada menurut kajian Tazkiyatun Nufus, ini adalah wadah. Di dalam dada kita itu ada banyak nilai-nilai spiritual. Di situ ada hati, di situ ada ruh, di situ ada, kalau akal di sini kan? Nah, ya kalau akal orang banyak cerdas ini. Tapi di sininya. Jadi al ilmu laisa fis sutur walakin fis sudur. Ilmu itu kan bukan dalam tulisan. Ilmu kan bukan dalam banyaknya baca kan. Ilmu yang bermanfaat itu kan yang bisa ini, Pak. Maaf ya, yang bisa tazkiyah tadi, yang bisa memperbaiki hati. Ya, tazkiyatun nufus itu. Bagaimana caranya? Salah satunya ada doa. Doa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Banyak ada anjuran, Rasulullah menganjurkan untuk banyak berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi Musa. Contohnya, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, Rabbi Tuhanku, kata Nabi Musa, Israhli, tolong dadaku itu lapangnu. Lek dodo itu lapang, Pak. Menerima seberat apapun perintah Allah, wes lapang dadaiku. Ridho kepada Allah. Ringan apa enggak? Ringan. Sholat malam itu berat apa enggak, Pak? Berat, Pak. Bagi orang-orang yang tidak lapang dadanya. Tidak ridho. Ya, berat memang. Kehidupan ini berat. Maka yang diminta oleh Nabi Musa ini dulu. Dada ini biar lapang, ya. Biar ridho. Wa yassirli, baru dimudahkan urusan. Rasulullah juga diturunkan surat Al-Insyirah ya. Alam nasrah laka sadrak, tidakkah engkau Muhammad telah aku lapangkan dadamu. Sehingga kalau ketika dada itu lapang, Pak, wis seberat apapun perintah Allah, karena wis lapang, nerima, tidak ditolak, maka semuanya akan dibikinmu mudah. Ya, memperbaiki, Pak ya. Bagaimana memperbaiki takwa, Ustaz? Coba lapangkan dada, nerima apapun. Dihina orang, coba lapangkan. Tidak apa-apa, aku dihina, dirasani orang nggak apa-apa. Enggak ada, Pak ya. Tapi dihina orang, ditolak, apalagi dicelatu juga, dia nyelatu itu tidak bisa takwa, Pak. Tidak bisa takwa. Karena di sini. Ini kan casing saya aja, biar gagak ini kan casing, Pak ya. Sering saya katakan, di masjid ini data teoritis. Prakteknya itu ketika pulang ke rumah. Coba Ustaz pulang ke rumah habis ceramah, belum tentu. Lo bocong ngunyung, wah mulai wis. Sini mulai ada dipakai wis. Jadi di masjid itu kita belajar teoritis. Prakteknya di mana? Di rumah, Pak. Ketika Anda membuka pintu Anda, disitulah perjuangan yang sangat besar. Telok bojo, telok anak, tanggung jawab. Wih. Kalau di luar rumah itu enteng, Pak ya. Enteng. Tapi ketika sudah masuk pintu, terutama ke telok bojo wis muring-muring. Kalau belanja, waduh,
anak nakal, waduh keluarga berantakan, ibu-ibu cucian banyak, waduh piring belum dicuci, muncul ini. Sehingga kita ngaji di sini hilang kadang-kadang. Maaf nggih. Tidak bagus. Dan ini dikeluhkan oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu ketika berada di masjid di hadapan Rasulullah, koknya surga neraka itu di depannya, Pak. Ya Allah, menjadi orang tunduk. Tapi pulang ke rumah, lupa juga, Pak. Itu sekelas Abu Bakar dan apalagi sekelas Ustadz itu. Ya. Istrinya minta, tolong Ustadz, saya kemarin datang ke rumah teman saya, Masya Allah Ustadz, kamar mandinya itu ya, wapi. Ustadz kan mikir, mikir ya apa ya. Makanya ibu-ibu jangan terlalu memberikan beban kepada suami. Gitu. Kalau ibu-ibu itu datang bertamu ke rumah temannya, tidak boleh lihat kanan kiri, apalagi aku telok kamar mandi ini kayak apa, nggak oleh. Itu nanti memunculkan keinginan-keinginan. Iya kalau suaminya mampu. Saya gede Masya Allah Mas, kolamnya di rumah di belakang itu bagus sekali. Cerita ke suami, kan mikir suami Pak. Mikir. Ya cerita ke suami sing ringan-ringan saja ya. Biar suami tidak beras stroke meninggal ya. Artinya perempuan itu ibu-ibu litas kunu ilaiha, harus mendatangkan kepada pasangannya, yaitu suaminya. Ya, mudah-mudahan menjadi istri-istri yang solehah ibu-ibu ya, sehingga suaminya menjadi yang soleh. Karena orang-orang tidak kuat melakukan maksiat, melakukan ini kadang-kadang maaf, itu dorongan istri. Ya, di atas kesuksesan seorang suami ada istri yang solehah di rumahnya. Amin. Nah, sebagai Pak ya. Jadi perbaiki ini dulu. Jadi lapang menu ya tadi Rabbis Rohli Sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam. Ini untuk Ustaz tidak apa-apa. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ini kan biar kekakuan ngomong itu bisa lancar. Bisa ngomong anak sholat, anak langsung sholat. Sekarang kan enggak, nak sholat, sikma. Jangan-jangan ininya kurang doa Rabbis Rohli ya. Rabbis Rohli Sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa Nabi Musa sehingga mampu mengalahkan Fir'aun alaihi laknatullah alaihi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kajian subuh kali ini. Ada salah dan keliru saya minta maaf. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.